Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara, di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan justru materi kajiannya diunduh, potong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian untuk berikutnya ya, aku ingatkan gak bosan-bosannya, coba belajar menjadi yang tangguh, anti skip dan anti download ya. Jadi selalu always dan tidak pernah never ya. Ingat, anti skip, anti download ya. Oke. Berikutnya dari kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas apresiasinya ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga kepada kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, aku kasih introduction dulu ya. Kajian kita tentang apa nih tajuknya? Inilah kata Matius 28:19 ya, pilar tangguh Tritunggal seri ke-8 ya. Kita baru sampai pada seri yang ke-8 dan itu belum selesai ya. Nah, ini yang akan aku angkat menjadi tajuk kajian kita adalah komentar yang ada di kajian itu ya. Jadi aku bikin tajuk tersendiri ya, supaya nanti tidak campur, meskipun itu yang masih terkait, karena itu aku ambil dari komentar yang masuk di tajuk inilah kata Matius 28:19 ya, pilar tangguh Tritunggal seri yang ke-8. Oke, tajuknya aku kasih ini, jangan ya, ini jangan ya samakan ya Yesus dan Paulus. Nih tajuk kita ya, jangan samakan Yesus dan Paulus ya. Jadi jangan disamakan. Ojo
seperti lagu ojo di banding-banding ke kan ada lagu gitu. Oke. Ini komentar yang masuk dari Oskis. Terima kasih Oskis ya. Ambilin anu deh. Kok kacamatanya Bapak enggak enak? Apa? Tisu. Bentar ya. Ini mau beresin kacamata dipakai kok enggak enak. Kurang bersih. Jadi ini komentarnya yang masuk dari Oskis dan aku akan memberikan tanggapan karena menurutku bagus untuk kita bahas ya. Sehingga aku angkat menjadi tajuk kajian. Nggak tahu Oskis masih kafir atau gimana, atau sudah berislam. Silakan saja menentukan pilihan ya. Kalau kamu bukan Bani Israel ya seharusnya tidak mengikuti Yesus, karena Yesus kan itu khusus untuk Bani Israel. Oke. Mana Oskis? Aku cari dulu. Oke, ini. Paulus hanya memiliki status keyahudian saja dari garis matrilineal. Maksudnya garis mama, garis ibu, ya. Matriark, bukan patriark. Tetapi ia tidak bisa mendapatkan posisi istimewa seperti Kohen dan sebagainya karena tidak terpenuhi dari garis patrilineal. Jadi patriark maksudnya garis ayah. Karena ayah beliau adalah seorang goyim ya, Romawi ya, orang Rum. Makanya dia punya kebangsaan itu Rum. Gak tahu ya, apa kira-kira dia punya double kewarganegaraan seperti zaman sekarang ya. Kewarganegaraan Israel dan Rom gitu ya. Aku jadi ingat temanku ambil doktor ke Jepang karena dia dosen peternakan itu. Waktu ke Jepang dia bawa istrinya, bawa anak-anaknya ya selama pendidikan di Jepang. Dan di Jepang dia tambah lagi satu anak, artinya hamil lagi istrinya ada satu anak ya dari anak yang sudah ada. Itu ketemu aku, kami sempat ngobrol, itu anaknya kalau ke Jepang itu aku lupa apakah dianggap juga berkewarganegaraan Jepang atau gimana. Jadi intinya nggak harus ribet-ribet ngurusi visa segala macamnya gitu. Tinggal nunjuk bahwa dia lahir di Jepang ya udah modern ya, di rumah sakit ini sudah selesai. Jadi ya seperti double kewarganegaraan gitulah ya. Kan sekarang ada gitu ya. Seperti Paulus ini ya, kalau di teksnya sih dia kewargaan Romawi ya. Cuman dia tetap Yahudi dan dari Farisi. Hukum yang sangat keras. Dia tidak mengikuti bapaknya tapi mamanya ya, Farisi. Apakah dia punya dua kewarganegaraan? Nggak tahu ya. Oke. Aku ulangi lagi, Paulus hanya memiliki status keyahudian saja dari garis matriark ya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan posisi istimewa seperti Kohen ya dan sebagainya karena tidak terpenuhi garis patriark ya. Karena ayah beliau adalah seorang goyim, bukan Israel ya. Makanya kan gue sempat bilang, kenapa Yusuf Arimatea dia bisa bernegosiasi dengan penguasa saat itu yaitu Rum untuk mengambil jasad Yesus dari tiang gantungan ya. Digantungkan pada disalib itu. Karena beda nanti kalau Kristen yang non mainstream bilang digantung nggak disalib gitu. Ya. Tapi itu kita lalui aja dulu ya. Kita terfokus ke Yusuf Arimatea. Kenapa Yusuf Arimatea
bisa melakukan lobi-lobi begitu terhadap penguasa saat itu yaitu Rom. Karena dia Sanhedrin. Lah si Paulus itu tidak masuk Sanhedrin. Ya. Oke. Terus ini dikomentari oleh si Gedang Gedok, ini apa dia bilang? Akan lebih sulit lagi menjadi Kohen Gadol, ya itu istilah-istilah dalam Keyahudian ya. Ada Kohen Gadol, nah ya gitu ya. Lalu dijawab oleh Oskis, maka dari itu sebetulnya Yesus pun hanya mendapat status Keyahudian saja. Sehingga Yesus digelari Mesias itu karena beliau diurapi sebagai seorang nabi, bukan dalam arti imam atau raja. Gitu ya. Nanti aku komentari, aku baca dulu semuanya. Ya. Menurutmu Paulus ini menikah tidak, Mas? Nah, ini ditanyakan oleh Rini Satriani. Ya. Dijawab oleh Oskis, pertanyaan yang sulit. Menurut Paulus, ya artinya memang Paulus mengaku tidak menikah di 1 Korintus 7:8. Tapi itu harus hati-hati loh ya bacanya ya. Hati-hati. Bukan berarti tidak menikah. Boleh jadi dia pada waktu itu duda, tidak menikah lagi. Ya. Makanya hati-hati konteksnya. Ya. Oke, memang Paulus mengaku tidak menikah di 1 Korintus 7:8. Tetapi di 1 Korintus 9:5, dia bilang bahwa dia juga punya hak untuk membawa istri Kristen dalam perjalanan sebagaimana para rasul yang lain. Gitu ya. Di sini Paulus memerankan dua adat istiadat secara sempurna. Dia mengaku tidak menikah, tetapi dia bilang kalau dia punya hak membawa istri Kristen dalam perjalanannya. Nah, ini yang menarik. Konsekuensinya, kalau Paulus ternyata menikah dengan wanita Kristen itu artinya pengakuannya bohong. Karena dia ngakunya tidak menikah. Yang kedua, kalau Paulus tidak menikah tapi dia membawa istri Kristen dalam perjalanannya, artinya bisa jadi dia berzina. Bisa jadi karena belum tentu kan yang bersatu itu, yang bersama-sama itu tidak melakukan hubungan suami istri. Mungkin nggak itu? Jadi ingat Bung Karno gue. Bung Karno itu kan istri pertamanya itu kan putrinya Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto, ya, guru beliau. Ya. Dan putrinya itu merupakan istri pertama dari Bung Karno. Dalam menulis historikalnya sih, mereka dijodohkan, tapi Bung Karno ngakunya itu ya menikah sepertinya hanya untuk menyenangkan gurunya Haji Omar Cokro Aminoto, tapi Bung Karno sepertinya sudah tidak bisa karena menganggapnya sebagai adik gitu loh. Ya sudah dianggap adik sendiri, bukan nggak bisa menganggap sebagai istri gitu. Jadi kagak ngapa-ngapain. Gitu. Ya, cuman itu dibantah sama penulis bukunya. Apa iya orang kamu itu banyak istri gitu ya? Ya, gitu juga ya kalau Paulus ya. Kalau Paulus tidak menikah tapi dia membawa istri Kristen dalam perjalanan, artinya bisa jadi dia berzina. Ya bisa jadi ya, tapi belum tentu juga berzina. Oke. Kejujuran Oskis ini menarik dan harus kita kasih apresiasi ya. Aku mau bahas yang tentang status keyahudiannya Paulus dan Yesus dulu ya. Nanti yang tentang menikah itu kita selesaikan di ujung kajian kita ya. Begini ya. Memang ya Paulus itu sering memberikan pernyataan-pernyataan yang ribet. Ribet itu kalau kata orang Jawa ya
culno ndase dicekeli buntute. Kita nggak tahu sebetulnya mau dia gimana. Ya. Jadi harus hati-hati membaca surat Paulus ya. Harus hati-hati. Karena bisa jadi itu akan menjadi masalah kalau kita salah memahaminya ya. Oke. Kalian bisa buka ya. Itu panjang itu sebetulnya dari 1 Korintus ya. Ini untuk komparasi aja. 1 Korintus 1 Korintus 9 ya. 9:20 sampai 23. Ini lihat. Itu nih. Dia berbicara tergantung keadaan. Keadaan mana yang menguntungkan ya dia ngambil sikap di situ. Ya. Tidak konsisten. Ya. Ya kalau gampangnya ngomong bunglon ini supaya lebih gampang aja aku ngomong. Kalau orang Jawa bilang isuk tempe sore dele. Kebalik ya. Isuk dele sore tempe. Malam dikit tahu gitu ya. Oke. Tapi ingat Petrus sudah mengingatkan ya bahwa surat-surat Paulus itu memang kadang-kadang sulit dipahami. Ya karena begitu. Nanti tentang hukum Torah itu juga begitu. Dia membatalkan hukum Torah atau meneguhkan. Kemarin waktu gue diskusi di Jakarta ya karena waktu belum sampai bahas itu. Ya. Karena seperti orang Jawa bilang mencela-mencele. Bilang batal, bilang tidak gitu ya. Oke, kita baca dulu ini. Ya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Nah lo, ya kan? Apa? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Torah. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Torah. Nah, dia nggak hidup di bawah hukum Torah. Yesus hidup di bawah hukum Torah nggak? Satu iota pun nggak boleh out. Tapi nanti di sisi lain dia bantah juga si Paulus. Apakah dengan demikian kami membatalkan hukum Torah? Nah, kan bolak-balik. Ya. Oke. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Torah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Ya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Coba gimana memahaminya itu? Ya. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Jadi yang di dalam hukum Torah, yang di luar hukum Torah, mau disikat habis sama Paulus, mau dimenangkan semuanya. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari di antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Tuh ya. Jadi seperti itu karakter Paulus. Jadi nanti tentang nikah yang disampaikan oleh Oskis itu ya memang membingungkan. Gitu loh. Sekarang kita mau tanya, memangnya ada larangan tidak menikah? Memangnya ada perintah tidak menikah? Ini kan kita harus jelas dulu. Setahu gue sih, kalau dalam dunia Katolik ya, keputusan untuk tidak menikah yang disebut apa ya itu namanya?
orang tidak menikah itu ada istilahnya, lupa gue. Ya. Sebagai santo itu tidak alkitabiah. Itu keputusan Bapak Gereja. Wah, kalau alkitabiah Gus, mana gue mau tahu. Ya. Karena rujukannya nanti Yahudi. Yahudi itu justru harus menikah. Kok ini tidak menikah? Ya. Gue lupa apa ya julukannya kalau padri atau apa padri ya. Jadi dia memang sudah menetapkan hati tidak menikah selama hidupnya. Yaitu para romo-romo di Katolik itu. Dan itu kan keputusan gereja, bapak-bapak gereja yang mengatakan. Ya. Jadi kalau tentang Paulus gimana? Nah, ini juga menarik, Paulus itu Katolik apa Protestan coba? Ya, Paulus Katolik apa Protestan? Ya. Jadi begini. Bagus ini pernyataannya si Oskis ya. Karena dia ditanya sama Rini, menurutmu Paulus ini menikah tidak, Mas? Gitu, ya. Dijawab oleh Oskis, pertanyaan sulit ini. Ya. Memang Paulus mengaku tidak menikah, 1 Korintus 7:8. Tapi hati-hati, gue ingatkan lagi. Jangan-jangan ketika dia ngomong begitu dia sudah duda. Artinya dia pernah menikah. Gitu loh. Ya, hati-hati Oskis ya. Coba kamu nanti baca lagi itu teksnya secara utuh ya, kalian semuanya lah ya, bukan hanya Oskis ya. Oke. Tetapi di 1 Korintus 9:5 dia bilang bahwa dia juga punya hak untuk membawa istri Kristen dalam perjalanannya sebagai para rasul yang lain. Artinya apa? Kok enak amat, rasul yang lain juga bawa, masa gue nggak boleh bawa, gitu loh kira-kira. Ya, oke. Terus kata Oskis begini, disinilah Paulus memerankan 2 adat istiadatnya secara sempurna. Dia mengaku tidak menikah, tetapi dia bilang kalau dia punya hak membawa istri Kristen dalam perjalanannya. Ya kalau menurut gue sih bukan memerankan 2 adat istiadat secara sempurna, justru di sini ketidakkonsistenan. Ya. Konsekuensinya, kalau Paulus ternyata menikah dengan wanita Kristen itu, siapa namanya? Ayo. Siapa namanya? Coba cari data, siapa namanya wanita Kristen itu? Ya. Artinya pengakuannya bohong karena dia ngaku tidak menikah. Yang kedua, kalau Paulus tidak menikah tapi membawa istri Kristen dalam perjalanannya, artinya bisa jadi dia berzina. Jadi posisinya serba sana masalah sini masalah. Gitu loh. Ya. Tapi bagiku begini loh ya. Sekali lagi, memang pernyataan Paulus itu bulat gitu loh. Dan Petrus kan sudah mengingatkan sama kita. Bulat ya seperti tadi tentang hukum Torah itu aja gimana. Ya. Pernyataannya di satu sisi beda, di sisi lain beda gitu loh. Yang gue mau bawa sebetulnya ke sini. Ya ini mohon sorry ini Oskis. Lu percaya Kis kalau Paulus itu kan dia kan sudah mendapatkan surat jalan dari penguasa Rom kan. Dia mau ke Damsik itu. Ya, mau menghabisi pengikut Yesus. Nggak taunya, ini gue mengikuti Alkitab dulu loh ya. Nggak taunya dia di tengah jalan itu ngakunya ketemu Yesus. Ya. Terus bla 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 bla, kita tahu lah ya yang itu bertentangan kan. Yang satunya bilang melihat tidak mendengar, tapi di Kisah Para Rasul mendengar tapi tidak melihat, itu kan diametral, tidak mungkin, itu tidak bisa dirukunkan itu. Artinya ketika dia melihat tidak mendengar itu yang benar kita pilih, maka dia mendengar tidak melihat harus kita salahkan. Dan sebaliknya begitu. Ya. Yang gue nggak habis pikir, bagaimana dunia kekristenan menerima bulat-bulat tanpa reserve, seolah-olah Laksana memberikan cek kosong kepada Paulus, mau dia tulis berapa aja terserah. Ya. Seharusnya kan ada sebuah, masa iya sih?
Seseorang pembantai pengikut Yesus tiba-tiba berbalik alas 180 derajat menjadi menyebarkan ajaran yang diajarkan Yesus. What happened? Dan akhirnya dia menyimpangkan apa yang diajarkan Yesus. Menyimpangkan di mana? Di soteriologi salib. Kalau yang hukum Torah itu ambigu dia. Ya. Tapi kan aku sudah pernah juga menulis, nanti tolong dilihat, Oskis kalau sudah lihat atau teman-teman lain. Yesus meneguhkan hukum Taurat, Paulus membatalkannya. Itu sudah kita bahas di sana. Sekitar 1-2 tahun yang lalu. Ya. Ya karakter dia tuh begitu. Yang maksud gue nih, kenapa kok tidak ada kecurigaan? Yang minimal bertanya, itu Paulus kira-kira dusta nggak ya? Bener nggak sih dia ketemu Yesus? Tapi kan nggak ada kecurigaan ke sana, ya langsung diterima begitu saja, ya dipercayain begitu saja. Oh ketemu Yesus, ya saat itulah dia mulai masuk dalam lingkaran satu para murid Yesus yang nanti diawali tentang sunat itu, yang terus ada sidang Yerusalem, itu loh, ya. Yang gue mau stressing point ya, seperti ini kan, ini bagus ini si Oskis ya, konsekuensinya ya bisa bohong, bisa zina gitu ya. Stressing point yang mau gue sampaikan, kok lu semua pada percaya apa yang dikatakan Yesus, Paulus itu? Itulah, bener nggak dia ketemu? Ya, oke, itu silakan dicari jawabannya ya. Kita mau fokus ke tajuk. Jangan samakan Yesus dan Paulus. Nggak bisa, Oskis, ya. Pernyataanmu begini. Ya. Sebentar. Ini Oskis ya. Aku awali dari awal supaya nyambungnya enak ya. Ini pernyataanmu begini. Paulus hanya memiliki status keyahudian saja dari garis material, ya. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan posisi istimewa seperti Kohen dan sebagainya karena tidak terpenuhi dari garis patrial, maksudnya dari bapaknya. Ya. Karena ayah beliau adalah seorang goyim. Aku gambarkan. Ini sudah tadi ya, tentang selegenje kalau orang Jawa bilang. Inkonsisten. Bunglon. Jangan disebut membunglon. Ya. Pernyataan Oskis itu begini. Ini Paulus, ya. Mamanya Yahudi. Bapaknya Rum. Ini Israel. Nih, ya, jadi Paulus itu dari bapaknya itu Rum, tapi dari ibunya dia Israel, maka ya keyahudian itu dari jalur ibunya ini, ya, sehingga dia tidak bisa menjadi yang terpenting Sanhedrin ya atau Kohen atau apalah, nggak bisa masuk lingkaran elit karena ya. Dia tidak sepenuhnya Israel. Dia Israel itu pun dari garis ibu. Mama. Ya. Sementara kita tahu Abrahamic faith itu membawa umatnya, baik Yahudi, Nasrani, Islam itu dalam garis bapa. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke Yesus. Ya. Ini Paulus, ini Yesus. Bentar ya. Supaya kamu clear pembandingannya. Ini Yesus. Ya. Ini jalur mama, ibu ya, mama lah. Bunda Maria kan. Ya notabene Israel, notabene Yahudi.
Bunda Maria itu sangat ngerti. Ya, baik kalau kita lihat dari tinjauan perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan perjanjian terakhir. Karena dia kan dididik oleh Nabi Zakaria di Bait Allah, ya. Dia dididik di sana. Ya. Oke. Jadi ini ya Yahudi, Israel. Ya. Justru orang tuanya ini termasuk tokoh agama, Yoyakim dan Hana. Ya. Kalau di versi Al-Qur'an perjanjian terakhir Imron, maka keluarga Imron. Ya. Yesus di sini nggak ada, Bos. Meskipun ada kelompok terkecil ya tertentu mengatakan Yesus itu punya bapak biologis. Gue nggak masuk ke sana dulu, gue masuk yang mainstream dulu. Yesus itu kagak ada bapaknya. Terus lu mau samakan dengan Paulus. Paulus bapaknya ada. Ini kagak ada. Beda. Ya, beda. Jadi kalau mau menarik kesimpulan seperti ini, dia bisa bermasalah. Ya. Aku baca dari atas. Ya, Paulus hanya memiliki status keyahudian saja dari garis material. Ya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan posisi istimewa seperti Kohen dan sebagainya. Ya, Sanhedrin dan tetek bengeknya itulah ya. Karena tidak terpenuhi dari garis patrial. Karena ayah beliau adalah seorang goyim. Pertanyaan gue, Paulus punya ayah nggak? Punya kan? Tapi goyim. Ya. Sekarang, Yesus punya ayah nggak? Meskipun nanti ada katanya bapaknya itu pantera, tetek bengek lah. Kita ikuti yang mainstream dulu. Yesus punya bapak nggak? Punya ayah nggak? Sama nggak dengan Paulus? Paulus ada loh. Ya. Ada. Jadi kalau tanggapanmu merespon dari gedang kodok akan lebih sulit lagi menjadi Kohen Gadol kan begitu kan, lalu kamu sikapi itu kan gedang kodok, kamu sikapi dengan memberikan komentar oskis, maka dari itu sebenarnya Yesus pun hanya mendapat status keyahudiannya saja, berarti dia nggak bisa jadi imam begitu, jadi hanya dia Yahudi nggak bisa menjadi pemimpin agama ya. Sehingga Yesus digelari Mesias itu karena beliau diurapi sebagai seorang nabi. Ya, bukan dalam artian imam atau raja. Ya. Pertanyaan gue, bagaimana lu kok dengan mudahnya menyamakan Paulus dan Yesus? Ya. Paulus tidak punya. Meskipun minoritas ya, kita harus apresiasi. Ada yang bilang jenderalnya Romawi atau siapa yang namanya Pantera itu. Ya. Tapi kita lihat umum saja lah ya. Dia tidak punya, ini punya. Nggak bisa disamakan. Orang ini punya bapak, ini nggak punya bapak. Gitu loh, Kis. Ya. Ya ini juga untuk yang lain. Sehingga jangan samakan Yesus dan Paulus, nggak bisa disamakan. Ya. Kan beda dong, orang punya bapak tapi goyim sama nggak punya bapak. Ya. Makanya Yesus itu nggak bisa dibilang goyim. Ya, ini kan misteri yang dilalui, sementara ini adalah ibunya yang natural. Ya. Kalau ini bapaknya Rum, ada orangnya. Ibunya Israel, ada. Terus mau disamakan? Ya nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi apa yang kamu bilang, maka dari itu sebenarnya Yesus pun hanya mendapatkan status keyahudiannya saja. Ya, jadi hanya statusnya aja Yahudi, tapi nggak punya otoritas, itu kan ya nggak benar. Sehingga Yesus digelari Mesias itu karena beliau diurapi sebagai seorang nabi, ya. Bukan dalam arti imam atau raja.
Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena ini tadi, dia memang tidak ada. Ya, yang jadi masalah memang Yesus sudah tertolak oleh Yahudi gitu loh. Itu juga masalah tersendiri. Ya, untuk menjelaskannya itu perlu cerita panjang lagi. Ya. Oke. Aku kira cukup ya untuk siapa ini? Oskis ya, tentunya untuk kalian yang lain ya, supaya menambah wawasan. Tidak sama bos ya antara Paulus dan Yesus ya. Karena Paulus memang punya bapak Romawi, gue juga nggak tahu sama nama bapaknya. Kalau nama gurunya kan Gmail ya. Punya ibu Israel, meskipun gue nggak tahu juga namanya siapa ibunya. Ya, ya mungkin ibunya dinikahin bapaknya terus dibawa ke Rom. Di sana lahirlah Paulus, maka Paulus menjadi warga negara Rom. Kalau lihat kaitannya sepertinya seperti itu, ya. Oke, terus di sini Yesus tidak punya bapa. Jangan disamakan dengan ini yang punya bapa tapi Rom, gitu loh. Beda, ya. Itu yang bisa aku sampaikan, semoga Oskis dan kalian semuanya tentunya menjadi paham ya. Jadi jangan disama-samakan Yesus dan Paulus. Ya, Yesus ya biar Yesus, Paulus ya biar Paulus. Gitu. Masalah kalian masih mengakui bahwa Paulus itu rasul, ya itu ya terserah saja. Ya, rasul itu tidak boleh bohong ya, masa rasul bohong ya, gitu. Oke, sampai di sini ya. Kajian kita, sampai ketemu esok ya. Kita akan, insya Allah esok akan kita lanjutkan tentang inilah kata Matius 28:19 ya, tentang pilar tangguh Tritunggal. Gue sini karena takut gue kalau gue tidak tanggapi kelupaan, hilang lagi. Kalau gini kan sudah ayem, sudah terdatakan, tinggal nanti diunggah gitu ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu ya, dalam keindahan di hatimu, namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka juga tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam rasional. Terima kasih, matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.